Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya dari kelas pendidikan biologi A dengan NIM 2501075000033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang class description. Nah, untuk lebih tahu tentang itu, jangan lupa nonton video ini. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin sedikit membahas tentang perkembangan peserta didik. Karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana perilaku siswa muncul di dalam kelas. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada individu, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional, sejak masa anak-anak hingga remaja. Setiap peserta memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda, sehingga cara mereka pun berpikir, bersikap, dan merespon lingkungan juga tidak sama. Jika kita lihat dari aspek kognitif, peserta didik mengalami perkembangan dalam cara pikir. Misalnya, anak-anak cenderung berpikir konkret, sedangkan remaja mulai mampu berpikir abstrak, kritis, dan logis. Kemudian, dari segi emosional, peserta didik sering mengalami perubahan emosi yang belum stabil, terutama pada masa remaja. Mereka bisa mudah marah, sensitif, atau bahkan menarik diri tergantung situasi yang mereka hadapi. Selanjutnya, dari aspek sosial, peserta didik mulai mencari jati diri dan ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya. Pengaruhnya, teman sebaya menjadi sangat kuat, bahkan kadang lebih dominan dibanding keluarga atau guru. Selain itu, teman-teman sekalian, ada juga faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan media sosial yang sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Lingkungan yang positif akan membantu perkembangan yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung bisa memicu berbagai masalah perilaku. Nah, penting bagi kita semua sebagai calon pendidik untuk memahami bahwa setiap perilaku siswa, baik yang positif maupun negatif, sebenarnya memiliki latar belakang perkembangan tertentu. Misalnya, siswa yang sering ribut di kelas belum tentu hanya ingin mengganggu. Bisa jadi ia sedang mencari perhatian, mengalami kesulitan belajar, atau memiliki masalah emosional. Oleh karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Dengan memahami perkembangan peserta didik, kita bisa bijak dalam merespon perilaku mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa gangguan di kelas atau class disruption sebenarnya tidak muncul begitu saja, tetapi berkaitan erat dengan proses perkembangan peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, pada materi selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana memahami dan mengatasi gangguan di kelas. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui apa itu class disruption. Class disruption adalah perilaku yang mengganggu proses belajar dan mengajar. Perilaku ini, teman-teman sekalian, bisa menghambat konsentrasi, komunikasi, dan jalannya pembelajaran di kelas. Contohnya, seperti siswa berbicara tanpa izin, mengganggu teman, atau tidak mengikuti instruksi guru. Intinya, class disruption adalah setiap perilaku yang mengurangi kesempatan belajar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, perlu juga kita ketahui apa saja bentuk perilaku disruptif. Perilaku disruptif dibagi menjadi 3 tingkat, teman-teman. Yang pertama itu ringan, seperti berbicara sendiri atau kurang fokus. Kedua, sering bisa menolak tugas atau seringkali keluar tempat duduk tanpa izin dari gurunya. Ketiga, berat, seperti agresif verbal ataupun fisik dan merusak fasilitas yang ada di sekolah. Nah, pembagian ini penting agar kita bisa menentukan, teman-teman sekalian, cara penanganannya yang tepat. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya apa saja sih penyebab gangguan kelas? Nah, ada beberapa faktor
penyebab gangguan di kelas. Pertama, faktor internal seperti masalah psikologis, kurangnya motivasi, atau kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, lingkungan keluarga, misalnya pola asuh yang tidak konsisten atau kurang perhatian. Ketiga, faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya dan media sosial. Biasanya faktor-faktor ini saling berkaitan, bukan berdiri sendiri. Nah, selanjutnya adalah dampak perilaku destruktif. Perilaku destruktif memiliki dampak yang cukup serius, seperti mengganggu konsentrasi siswa lain, menghambat proses mengajar, membuat lingkungan kelas tidak kondusif, dan menurunkan hasil belajar siswa. Jadi, dampaknya bukan hanya ke satu siswa, tapi ke seluruh yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, studi kasus. Dalam sebuah penelitian di sekolah dasar ditemui bahwa perilaku seperti berbicara keras dan mengganggu teman dapat menurunkan kekondusifan kelas. Penyebab utamanya adalah masalah psikologis, kurangnya perhatian guru, dan pola asuh di rumah. Solusinya meliputi pelatihan guru, keterlibatan orang tua, dan strategi yang jelas. Kemudian teman-teman sekalian, strategi atau pendekatan komunikasi. Salah satu cara mengatasi gangguan kelas adalah melalui komunikasi. Guru perlu membangun komunikasi terbuka agar siswa merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Kemudian membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan melibatkan orang tua melalui program seperti Open Class. Komunikasi yang baik bisa mencegah konflik sejak awal. Nah, teman-teman sekalian, selain komunikasi, ada juga beberapa pendekatan lain. Seperti contohnya pendekatan akademik, pembentukan nilai positif, dan pendekatan psikologis. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Kemudian, peran guru. Guru memiliki peran penting dalam mengatasi gangguan kelas, yaitu melakukan observasi dan identifikasi perilaku siswa, menerapkan strategi pencegahan, berkolaborasi dengan orang tua ataupun pihak sekolah, serta melakukan refleksi terhadap metode mengajarnya. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pengelola kelas. Kesimpulannya dari materi ini teman-teman, perilaku destruktif adalah diatasi dengan memahami penyebabnya, menggunakan komunikasi yang efektif, serta menerapkan strategi yang tepat. Kunci utamanya adalah konsistensi, kolaborasi, dan evaluasi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan kelas yang kondusif dan pembelajaran yang optimal. Ada apa dengan disruption di dunia saat ini, bahkan di Indonesia? Jadi disruptions itu sudah ada dari tahun 97, tetapi contohnya itu belum membumi karena belum ada internet. Diramalkan segala sesuatu yang lazy, segala sesuatu yang tetap tidak memperbaiki diri, itu akan mati. Nah, kalau teknologi gelombang pertama itu kan mematikan otot. Ya. Kita tahu dulu di pelabuhan ada forklift, ada crane yang menggantikan otot manusia. Dulu kan kuli pelabuhan. Kemudian yang kedua kan matinya jarak. Nah, sekarang ini matinya jarak. Jadi kayak tadi pijat itu ya, orang malas datang lagi ke sana. Dia akan mencari yang terdekat bisa dikirim ke rumah. Ke depan akan berubah lagi, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, ya. Jadi kalau kita mendidik anak kita hanya sekedar pintar, barangkali mereka tidak akan dapat pekerjaan. Mesin sudah bisa lebih cerdas. Mesin lebih cerdas. Ponsel kita bisa mengingat ribuan nomor, sedangkan kita hanya bisa mengingat hari ini. Terima kasih. Kita hanya mengingat beberapa ya, katakanlah 2 sampai 7 nomor. Tapi mesin bisa mengingat ribuan nomor. Bagaimana Prof perusahaan-perusahaan ini sekarang ini menghadapi situasi seperti begini? Tentu saja perusahaan Adaptasi ini macam apa? harus beradaptasi sangat banyak. Ada 4 yang bisa dilakukan. Sorry Prof. Kita ngopi dulu. Iya. Kita ngopi dulu. Ya, silakan. Saya kalau urusan kopi ini Harus nomor 1 ya. sangat nomor 1. Ya, silakan. Siap. Ya. Tentu ada yang terperangkap. Ada yang blame, terperangkap dalam ruang blame. Iya. Blame, kita sebut blame trap. Yang sekarang blame-nya adalah daya beli. Daya beli. Ya, daya beli ya. Ada lagi yang sunk cost trap. Sunk cost itu artinya dia merasa sudah keluar biaya besar,
dia nggak berani keluar dari situ. Iya bro. Ada yang terperangkap, tetapi kita harus keluar dari perangkap ini nomor satu. Ya, mindsetnya harus berubah. Berarti harus disruptive mindset, itu pertama. Yang kedua, kita tidak bisa hanya bongkar produk. Ada 4 yang bisa kita bongkar. Bisnis model, cara berbisnis, bisnis proses, proses bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah product offeringnya. Caranya, servisnya, ya. Dan yang keempat adalah delivery-nya. Jadi sebenarnya Prof, omset itu ada, cuma berpindah ya Prof ya? Kalau krisis itu kempes, Iya. ya. Iya. Nah, kalau sekarang disruption itu mainan anak-anak yang masih ingat balon yang ada 2 yang bunyi EO. Iya. Nah, EO itu artinya kita dia O di sini. Oh, Kita pencet di sini, naik di sini. iya. Ya, jadi ada yang lain yang dapat Ada yang bagian. lain, iya. Itu shifting, kita sebut shifting. Akan ada yang kehilangan, yaitu kelas menengah. Jadi sekarang ini sebetulnya yang banyak dirugikan kelas menengah, terutama menengah ke atas yang golongan kaya. Ya, nah sekarang ini masuk golongan ini pemerataan karena bisnisnya itu langsung ke rakyat kan. Iya. Jadi ini memotong mata rantai, harga menjadi lebih murah di bawah. Disruption ini berpotensi terjadinya deflasi. Jadi menguntungkan ini juga Prof. Menguntungkan ini, Iya, harga lebih murah. konsumen. Ya, bisa direct. Iya. Jadi yang tria-tria ini sebenarnya Saya khawatir, agen dan distributor. ya, saya khawatir kita selalu mengatasnamakan rakyat kecil atas kesalahan yang kita lakukan atau kesulitan besar ekonomi privasi kita. Iya Prof. Wah luar biasa nih Ya. diskusi kita nih Prof. Caleb, cool it. Okay, everyone, I need you to get your papers out from yesterday. Those need to be on your desk. Caleb, if you do not have yours out, that will be a 0 for this assignment. Caleb, I am not going to play these games with you today. Pick up the paper or go to the office. Pick it up. Caleb, I don't know what your problem is, but you will not be disruptive in my class. Do you understand what I'm saying? What y'all looking at? That's it. To the office. Out. Nah teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan dari saya tentang class description. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan see you next time. Dadah.